Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan praktikum kedua survei pemetaan, yaitu tentang menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan dua gedung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauza Ananda, NIM 22080038, sesi 2022 10800061, kelompok 3. Dosen pengampu Bapak Riko Mayudi STMT. Hari dan tanggal Selasa 13 September 2022. Lokasi gedung otomotif dan gedung mesin. Cuaca cerah. Anggota kelompok 1 saya sendiri Fauza Ananda, 2 Fahrul Reza, 3 Fajar Dwiwalni Rahmatullah, 4 Cherry Septia Asmelfiza, 5 Rizky Irawan Syahputra. Tujuan praktikum kedua kami kali ini adalah 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di antara ujung ke ujung. 2. Mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Secara umum, ilmu ukur tanah adalah ilmu mempelajari cara-cara pengukuran yang diperlukan untuk menyatakan kedudukan titik di permukaan bumi. Ilmu ukur tanah merupakan bagian kecil dari ilmu yang lebih luas, yaitu geodesi. Pengukuran di atas permukaan bumi yang mempunyai bentuk tidak beraturan karena adanya perbedaan relatif bumi. Pada pengukuran kali ini akan membahas tentang menempatkan titik pada garis lurus yang ada halangan dua gedung. Membuat garis lurus di lapangan merupakan sesuatu yang penting pada pengukuran lahan dalam dunia pertambangan. Hal ini akan ditemui pada saat pengukuran lahan yang akan ditambang. Dalam praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang membuat garis lurus di lapangan yang ada halangan dua gedung. Namun, di lapangan tidak selamanya pembuatan garis lurus berjalan mulus. Terkadang, pembuatan garis lurus terhalang bangunan atau pohon besar yang dapat menghalangi pandangan. Membuat garis lurus yang terhalang dimaksudkan pembuatan garis lurus yang tidak dapat dibuat secara langsung, tetapi ada rintangan atau halangan. Untuk membuat garis lurus di antara dua titik dipasang sebanyak mungkin di antara dengan jarak sesuai coupling yang telah ditentukan. Titik-titik tersebut dinyatakan dengan yalon. Untuk mencapai ketelitian yang cukup tinggi, yalon harus didirikan betul-betul tegak lurus dalam keadaan garis lurus tersebut. Pada praktikum ini menggunakan rumus Pitagoras pada sikus yang dibuat untuk memastikan garisnya sudah lurus. Alat dan bahan yang kami gunakan: 1. Yalon, 2. Pen ukur, 3. Pita ukur, 4. Kompas, 5. Alat tulis dan buku tulis, 6. Rompi safety, 7. Helm safety. Kerjanya: 1. Persiapan. A. Persiapkan alat yang dibutuhkan. B. Cek kelayakan alat dalam kondisi baik atau tidak. C. Buat bon dan ditandatangani oleh dosen pengajar. D. Pergi ke lokasi praktek. 2. Menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan dari ujung ke ujung. A. Dirikan yalon P keki yang berjarak lebih kurang 10 meter. B. Seorang memegang yalon dan ditancapkan di A dan membidik ke P. Dan seorang lagi menancapkan yalon di B sesuai dengan instruksi dari A sampai yalon A, B, dan P segaris. C. B membidik keki. Yalon A digeser sesuai instruksi dari B sehingga yalon B, A, dan Q segaris. D. Langkah 2 dan langkah 3 diulangi sampai yalon A, B, dan P segaris. Dan B, A, dan Q segaris. E. Catat dan tulis data serta hasil dari praktikum. Praktikumnya adalah sebagai berikut. Jarak P ke Q sama dengan 10 meter. Jarak B3 ke A2 sama dengan 6 meter. Jarak A2 ke Q sama dengan 1 meter. Jarak P ke B1 sama dengan 1,8 meter. Jarak B1 ke A sama dengan 5,75 meter. Jarak Q ke A1 sama dengan 1,45 meter. Jarak A1 ke B1 sama dengan 5,30 meter. Jarak B
2 ke A2 sama dengan 1,27 meter. Jarak A1 ke B2 sama dengan 5,24 meter. Jarak B2 ke P sama dengan 1,28 meter. Jarak A ke A1 sama dengan 5,16 meter. Jarak A1 ke A2 sama dengan 2 meter. Jarak B ke B1 sama dengan 3,4 meter. Jarak B1 ke B2 sama dengan 3,7 meter. Jarak B2 ke B3 sama dengan 0,45 meter. Jarak B3 ke Q sama dengan 7 meter. Jarak A2 ke P sama dengan 9 meter. Pada analisis dan pengolahan data, sigma A sama dengan A ke A1 tambah A1 ke A2 sama dengan 5,16 tambah 2 sama dengan 7,16 meter. Sigma B sama dengan B ke B1 tambah B1 ke B2 tambah B2 ke B3 sama dengan 3,4 tambah 3,7 tambah 0,45 sama dengan 7,55. P ke B3 sama dengan P ke Q kurang B3 kurang Q sama dengan 10 kurang 7 sama dengan 3. Q ke A2 sama dengan P kurang Q kurang A2 ke P. 10 kurang 9 sama dengan 1. B3 ke A2 sama dengan P kurang Q kurang P kurang B3 kurang Q ke A2 sama dengan 10 kurang 3 kurang 1 sama dengan 6. Kesimpulan dan saran yang saya peroleh pada praktikum kali ini adalah: 1. Kesimpulan A. Ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran yang diperlukan untuk menyatakan kedudukan titik di permukaan bumi. B. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan 4 galon, 3 penukur, 1 kompas, 1 pita ukur. C. Pada analisis pengolahan data menggunakan rumus sigma A sama dengan A ke A1 tambah A1 ke A2. Sigma B sama dengan B ke B1 tambah B1 ke B2 tambah B2 ke B3. Jarak P ke B3 sama dengan P ke Q kurang B3 ke Q. Jarak Q ke A2 sama dengan P ke Q kurang A2 ke P. Jarak B3 ke A2 sama dengan P ke Q kurang P ke B3 kurang Q ke A2. Dan saran yang saya dapat: A. Mulailah praktikum dengan membaca bismillah. B. Memperhatikan keselamatan alat. C. Memperhatikan keselamatan kerja. D. Fokus, teliti, dan tidak bercanda pada saat praktikum agar tidak ada kesalahan data. E. Membaca hamdalah setelah selesai praktikum. Dari saya, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.